Hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, definisi hak atas kekayaan intelektual. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 1997, haki adalah hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial atau commercial reputation dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial atau goodwill. Pengetahuan tentang haki di kalangan wirausaha dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industri. Di samping itu, kesadaran dan wawasan mengenai haki diharapkan akan dapat menimbulkan motivasi dan dorongan agar pengusaha terdorong untuk berkreasi dan berinovasi di bidang produk dan teknologi produksi serta manajemen. Dan yang kedua, sejarah haki. Berikut sejarah haki di dunia dan sejarah haki di Indonesia. Yang pertama, sejarah haki di dunia. Haki pertama kali muncul di Italia, kota Venice atau Venesia, yang menyangkut tentang masalah paten pada tahun 1470. Pada tahun 1500-an diikuti dengan kemunculan hak yang sama di Inggris yang dikenal dengan istilah Statute of Monopolies pada tahun 1623. Haki pertama kali terbentuk pada tahun 1883 dengan munculnya brand terkenal yaitu Paris Convention untuk masalah hak paten, merek dagang, dan desain. Setelah itu disusul dengan Berne Convention untuk masalah copyright atau yang biasa dikenal dengan hak cipta pada tahun 1886. Pada tahun 2001, WIPO menetapkan tanggal 21 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia, dan negara-negara anggota WIPO termasuk juga negara Indonesia akan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk memeriahkan Hari Haki Sedunia. Yang kedua, sejarah haki di Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengenai haki di Indonesia sudah ada sejak tahun 1840 oleh pemerintah Belanda. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan haki pada tahun 1844. Setelah itu, pemerintah Belanda mengundangkan undang-undang merek pada tahun 1885, undang-undang paten tahun 1910, dan undang-undang hak cipta tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, undang-undang hak cipta dan undang-undang merek tetap berlaku, namun tidak demikian dengan undang-undang paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1961, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek. Tahun 1982, pemerintah juga menentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Di bidang paten, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang hak paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Yang ketiga, ada manfaat dan tujuan haki. Haki bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang ada. Bahkan bagi perusahaan sekalipun, haki juga memiliki manfaat. Adapun manfaat dari perlindungan terhadap haki sebagai berikut.
A. Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta, inventor, dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya. B. Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor. C. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi. D. Sistem paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemuan-penemuan baru. E. Peningkatan dan perlindungan haki akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. F. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia. G. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia. H. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreativitas bagi masyarakat. Selain itu, tujuan adanya haki sebagai berikut. A. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik intelektual dan juga produk maupun hasil karya seseorang. B. Penghargaan atas kekayaan intelektual manusia. C. Perlindungan aset berharga secara perorangan maupun kelompok yang terbentuk dalam hasil karya. D. Perlindungan hukum terhadap pencipta serta ciptaannya. Yang keempat, peran dan tantangan haki di Indonesia. Berikut beberapa peranan dan tantangan haki di Indonesia. Yang pertama, menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia. Yang kedua, meningkatkan perkembangan teknologi Indonesia. Yang ketiga, mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha. Yang keempat, meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial. Yang kelima, mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki. Dan yang keenam, memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah. 5. Prinsip haki. Prinsip haki yaitu prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip sosial, dan prinsip kebudayaan. 1. Prinsip ekonomi. Haki menggunakan prinsip ekonomi karena hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, prinsip keadilan. Haki menggunakan prinsip keadilan karena di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membutuhkan suatu hasil dari kemampuan intelektual. Yang ketiga, prinsip sosial. Haki menggunakan prinsip sosial karena hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu maupun masyarakat. Yang keempat, prinsip kebudayaan. Haki menggunakan prinsip kebudayaan karena perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. 6. Sifat haki. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu dan terbatas. Apabila telah habis masa perlindungan atau penemuan dari ciptaan tersebut, maka akan menjadi milik umum. Dan apabila masa perlindungan sudah habis, lalu diperpanjang lagi, itu juga bisa. Yang kedua, bersifat dan mutlak. Haki bersifat mutlak artinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. B. Jenis dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual atau haki. 1. Macam-macam haki. Haki merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Hak atas kekayaan intelektual terdiri atas beberapa macam dan dapat dibedakan menjadi dua kategori sebagai berikut. A. Hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Adapun subjek dan objek hak cipta sebagai berikut. 1. Subjek hak cipta. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Adapun yang termasuk dalam subjek hak cipta antara lain pencipta dan pemegang hak cipta. Kedua, objek hak cipta. Ciptaan yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. B. Hak kekayaan industri.
Adapun yang termasuk hak kekayaan industri antara lain 1. Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan atau baru di bidang teknologi. Adapun yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, antara lain proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. 2. Merek. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk, barang dan atau jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas dan melindungi produsen dan konsumen. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam merek sebagai berikut. A. Merek dagang. B. Hak atas merek. C. Merek kolektif. D. Merek jasa. 3. Desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pula 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. 4. Desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak adalah kegiatan berupa rancangan peletakan 3 dimensi dan berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. 5. Rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dijelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pengalihan rahasia dagang atau hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan A. Pewarisan, B. Hibah, C. Wasiat, D. Perjanjian tertulis, E. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 6. Indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 56 ayat 1 dijelaskan bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis tersebut, faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 2. Pengelolaan hak atas kekayaan intelektual atau haki. A. Waralaba merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak dan penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lainnya dengan suatu imbalan berdasarkan suatu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka penyediaan dan penjualan barang atau jasa. B. Kontrak lisensi. Kontrak lisensi merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu haki yang diberikan oleh pemegang haki kepada pihak kedua melalui perjanjian dalam jangka waktu dan syarat yang diperjanjikan kepada penerima lisensi, di mana hak tidak beralih kepada penerima lisensi. Yang pertama, keuntungan kontrak lisensi. Keuntungan bagi pemberi lisensi yaitu menerima kontrak presentasi dalam bentuk pembayaran royalti atau license fee, memperoleh manfaat dari keahlian, modal, dan kemampuan penerima lisensi atau mitra usaha dalam mengembangkan usahanya. 2. Jenis-jenis lisensi. Adapun jenis-jenis lisensi antara lain: A. Lisensi sukarela, yaitu pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu haki berdasarkan perjanjian. B. Lisensi wajib, yaitu lisensi yang diberikan kepada seseorang melalui keputusan pengadilan negeri apabila pemegang haki setelah tenggang waktu tertentu terhitung sejak pemberiannya tidak dilaksanakan.
C. Lisensi eksklusif, yaitu pemegang haki hanya dapat memberikan lisensi kepada penerima saja. D. Lisensi non-eksklusif, yaitu suatu lisensi dapat diberikan kepada pihak lain. 3. Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual atau haki. Berikut dasar hukum dalam perlindungan hak atas kekayaan intelektual. A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. F. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. G. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. H. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 4. Pendaftaran hak atas kekayaan intelektual. Pendaftaran haki atas permohonan yang dilakukan oleh pemiliknya atau pemegang haki atau kuasanya. Haki Indonesia menggunakan dua sistem sebagai berikut. A. Sistem first to file. Sistem first to file yaitu pihak pertama yang mengajukan permohonan haki atas suatu penemuan jika memenuhi syarat akan diberi perlindungan yang dapat memberi kepastian hukum dan biayanya murah. B. Sistem first to invent. Sistem first to invent adalah memberikan hak kepada penemu pertama dengan sekadar memberikan kepada pihak pertama yang pertama mengajukan permohonan haki untuk memberi perlindungan terhadap mereka yang lemah ekonominya, yang tidak mampu mengajukan permohonan secara cepat. 5. Perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan yang tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang. Untuk itu, doktrin perlindungan hukum haki diberlakukan secara efektif. Hukum nasional menyerapnya menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat setiap orang. Sehingga, undang-undang mewajibkan pemilik haki untuk mendaftarkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. A. Sistem perlindungan hukum. Perlindungan hukum haki merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur sistem perlindungan hukum sebagai berikut. Pertama, subjek perlindungan. Kedua, subjek hukum perlindungan. Ketiga, perbuatan hukum perlindungan. Keempat, jangka waktu perlindungan. Kelima, tindakan hukum perlindungan. B. Upaya perlindungan. Upaya perlindungan hukum haki terdiri dari beberapa sistem sebagai berikut. Pertama, sistem konstitutif. Kedua, sistem deklaratif. Ketiga, perubahan deklaratif dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Keempat, penentuan masa perlindungan. Kelima, penindakan dan pemilihan. C. Prosedur pengajuan permohonan hak atas kekayaan intelektual atau dapat disebut juga dengan haki. Sebagai salah satu komponen dalam haki, hak paten memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu karya yang akan dipatenkan. A. Bersifat baru. Sebuah hasil karya intelektual sebaiknya belum pernah dipublikasikan di berbagai media apapun. Jika ingin mematenkan, ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk mendapatkan hak paten. B. Bersifat inventif. Artinya, memiliki kemampuan untuk menciptakan, membuat, atau merancang sesuatu yang belum pernah ada. Selain itu, hak paten hanya diberikan kepada seseorang atau penemu yang memiliki personal skill in the art. C. Bersifat aplikatif. Artinya, hasil penelitian yang ditemukan dapat digunakan secara berulang-ulang. Semakin sering hasil yang ditemukan digunakan oleh masyarakat luas, berarti mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai suatu solusi atas permasalahan yang muncul. Suatu karya intelektual memiliki syarat konsisten atau tidak mudah berubah-ubah. Yang kedua, ada pengajuan permohonan haki.
Untuk pengajuan permohonan hak paten, maka perlu benar-benar terbarukan atau belum pernah ada sebelumnya. Jika karya ataupun produk yang dihasilkan belum ada yang menciptakan sebelumnya, maka pelaku usaha dapat membuat proposal pengajuan hak milik atau hak paten berisi judul invensi, latar belakang invensi, sertakan deskripsi singkat atas karya intelektual dan gambar teknik, disebut penyusunan spesifikasi paten. Adapun 3 syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh filing deed, yaitu memenuhi spesifikasi hak cipta, formulir permohonan, dan biaya pendaftaran. Namun, ada beberapa persyaratan formal, yaitu untuk melengkapi syarat-syarat permohonan berikut: A. Surat persyaratan hak. B. Surat pengalihan hak. C. Surat kuasa. D. Fotokopi KTP atau identitas pemohon. E. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang dilegalisasi. F. Fotokopi NPWP badan hukum. G. Fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Jika persyaratan telah terpenuhi, selanjutnya tinggal menunggu hasil dari DJHKI. Pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan. Permohonan paten selama menunggu pengumuman dimuat di berita resmi paten dan media resmi. Tujuannya untuk mengetahui hak kekayaan intelektual yang dipatenkan. Apabila masyarakat atau inventor luar merasa keberatan karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan, mereka dapat mengajukan secara tertulis kepada DJHKI. Khusus inventor yang ditolak, diperbolehkan mengajukan banding ke Komisi Banding Paten. Nantinya akan berlanjut ke Pengadilan Niaga dan Kasasi Mahkamah Agung. Apabila pengajuan paten tetap ditolak, maka hasil hak kekayaan intelektual akan menjadi public domain. Sedangkan untuk yang memperoleh hak paten akan memperoleh sertifikat hak paten dari DJHKI.